Saya mau sharing tentang dua kepahitan yang harus kita terima ketika kita menjalani hidup. Yang pertama adalah pahitnya penyesalan. Pahitnya penyesalan akan selalu berada di belakang pastinya. Menurut sebuah data statistik, sebuah penelitian yang meneliti para lansia yang berada di Amerika sana, mereka menyebutkan ada 5 penyesalan terbesar yang mereka alami pada saat mereka lanjut usia. Dan 92% dari penyesalan tersebut adalah mereka tidak bekerja keras dan disiplin untuk meraih semua impian-impian mereka pada saat mereka masih muda. Hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah itu jauh lebih menyakitkan daripada sebuah kematian itu sendiri. Orang yang hidup dalam penyesalan, sebenarnya dia sudah mati sebelum benar-benar mati. Andai dulu saya bekerja keras, mungkin jabatan saya lebih tinggi daripada sekarang. Andai dulu saya lebih disiplin latihan, mungkin saya sudah menjadi seorang yang profesional. Andai dulu saya lebih giat belajar, mungkin saya nggak akan sebodoh ini sampai ditipu banyak orang. Begitu banyak kata andai dalam setiap awal kata penyesalan. Penyesalan pasti selalu datang terlambat. Jika datang di awal, maka dunia tidak akan pernah mengenal kata-kata salah. Dan Anda tahu kenapa penyesalan diciptakan di akhir setelah semua terlambat? Agar kita lebih berhati-hati, agar kita berpikir lebih matang dalam mengambil sebuah keputusan. Sebab ketika kita terlambat menyadari semuanya, seringkali dia tidak akan pernah datang kembali. Pada hari terakhirmu, kamu belum pernah merasakan kekuatan alami yang menjadikanmu mampu berkarya istimewa dan mencapai hal-hal tersebut. Pada hari terakhirmu, dirimu sadar bahwa dirimu belum pernah menginspirasi siapapun dengan memberikan contoh. Hari terakhirmu itu penuh kepedihan karena kamu sadar tidak pernah mengambil resiko berat sehingga tidak pernah mendapatkan imbalan yang dahsyat. Pada hari terakhirmu, kamu sadar telah kehilangan kesempatan untuk menyerap secuil keahlian karena kamu percaya dirimu harus puas untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja. Pada hari terakhirmu, kamu kecewa karena kamu tidak pernah mempelajari keahlian mengubah kemalangan menjadi sebuah kesuksesan. Pada hari terakhirmu, kamu menyesal karena lupa bahwa kerja berarti membantu orang lain, bukan cuma sekedar membantu dirimu sendiri. Pada hari terakhirmu, kamu sadar kamu telah menjalani hidup sesuai dengan orang mau, bukan seperti apa yang kamu inginkan. Pada hari terakhirmu, kamu menghadapi fakta bahwa kamu tidak pernah menyadari kepintaranmu atau menjadi sosok istimewa yang digariskan sejak lahir. Pada hari terakhirmu, baru kamu sadar ternyata sebenarnya kamu mampu menjadi pemimpin dan meninggalkan dunia ini dengan keadaan yang lebih baik. Tapi kamu menolak menerima misi karena terlalu takut menjadi orang gagal dan menyia-nyiakan hidup. Pada hari terakhirmu, kamu baru sadar bahwa keluarga adalah nomor satu. Pada hari terakhirmu, kamu baru menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu ibadahmu dan sering lalai dan lupa. Pada hari terakhirmu, kamu baru menyesal ternyata hasil dari kerja yang kamu anggap keras itu tidak memberikan manfaat sama sekali untuk sekelilingmu. Akhirnya di hari terakhirmu tidak ada yang mau menceritakan dirimu. Bahkan kamu mati dalam keadaan yang sepi dan kamu mati dengan semua rasa penyesalan. Kepahitan yang kedua adalah pahitnya sebuah disiplin. Muhammad Ali pernah berkata, "Saya benci setiap pelatihan yang saya dapatkan. Tapi saya berkata, saya tidak akan berhenti menderita sekarang dan saya akan menjalani hidupku sebagai seorang juara." Ketika kita melangkah dalam hidup ini, ketika kita sadar bahwa tujuan hidup kita itu penting, kita semua sadar bahwa kesuksesan itu tidak bisa kita peroleh dengan mudah. Dalam perjalanan menuju impian dan tujuan kita harus menghadapi tantangan dan keterbatasan yang membutuhkan disiplin yang kuat. Disiplin adalah pengorbanan kita untuk menggapai keberhasilan yang kita inginkan. Memang disiplin itu pahit loh. Makanya jangan heran banyak sekali orang yang punya bakat, punya talenta, tapi dalam perjalanan hidupnya atau dalam perjalanan karirnya dia menjadi orang yang biasa-biasa saja. Orang pintar tapi nggak disiplin, dia nggak akan dapat menjadi pimpinan atau terpilih untuk menduduki jabatan penting. Orang hebat tapi kalau nggak disiplin, dia nggak akan bisa mencapai level terbaik dalam hidupnya. Talenta dan bakat saja tidak cukup untuk sukses yang jangka panjang. Disiplin ini itu harus kuat dan besar. Kalau tidak, dia akan kalah dengan kasur, scrolling handphone, serial drama Korea di Netflix, rasa nggak enakan, dan sebagainya. Memang rasanya hampir tidak mungkin menghilangkan begitu saja semua kebiasaan-kebiasaan yang sudah melekat hampir sepanjang hidup kita. Seperti ada kata pepatah mengatakan, all habit die hard. Menciptakan kebiasaan baik
adalah pertempuran kita saat ini. Mau visimu sekeren apapun, mau mimpimu setinggi langit, mau pengetahuanmu itu mentok sampai ke langit, tanpa berjuang untuk menciptakan kebiasaan disiplin ini secara terus-menerus, maka Anda akan berada di situ-situ saja. Jim Rohn pernah berkata, disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Antara tujuan hidup kita dan antara tercapainya tujuan tersebut, ada yang namanya jembatan, yang namanya disiplin. Punya impian di depan sana, Anda harus melewati jembatan disiplin untuk mengambilnya. Punya tujuan di depan sana, Anda harus melewati jembatan disiplin untuk mencapainya. Pahitnya disiplin adalah saat kita harus mengabaikan segala kesenangan untuk bekerja keras dan mengasah keterampilan kita. Pahitnya disiplin adalah tidak tergoda dengan kenikmatan sesaat demi kebahagiaan yang jangka panjang. Pada saat-saat inilah kadang kita ingin menyerah karena begitu sangat pahit. Di saat orang-orang liburan, kita kerja. Di saat orang-orang tidur, kita kerja. Di saat orang-orang bangun, kita masih saja bekerja untuk menyelesaikan target kita. Kadang memang mau menyerah saja dan hidup santai seperti orang lain. Tapi kalau impian kita kuat, sepahit apapun disiplin itu, insya Allah kita akan menjalaninya dengan bahagia. Karena kita tahu bahwa disiplin adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kesuksesan sejati. Sebelum terlambat, bangunlah. Apa impian terbesarmu? Apa impian terliar dalam hidupmu? Mengajikan orang tua mungkin. Ingin anak sekolah di tempat terbaik mungkin. Ingin keliling dunia mungkin. Ingin rumah dan mobil terbaik mungkin. Menjadi orang kaya yang dermawan. Membangun tempat ibadah dan memiliki panti asuhan dengan ribuan anak asuh mungkin. Bebas waktu, bebas finansial. Apapun mimpimu, kejarlah mimpimu itu. Tapi ada harga yang harus Anda bayar, yaitu disiplinlah. Memang tidak semua impian kita bisa terlaksana, tapi tanpa mimpi kita tidak akan kemana-mana. Penderitaan karena disiplin itu lebih baik daripada penderitaan karena penyesalan. Orang mati menerima lebih banyak bunga daripada orang hidup, karena penyesalan selalu lebih kuat daripada rasa syukur. Menyesal itu sama seperti mengejar bayangan kita sendiri. Semakin kita kejar, semakin jauh dari jalan keluar. Penyesalan terbesar dalam hidup kita adalah menjadi apa yang orang lain inginkan daripada menjadi diri kita sendiri. Anda tidak mungkin akan bahagia jika Anda selalu mengenang masa lalu dengan penyesalan dan membayangkan masa depan dengan rasa cemas. Kenapa penyesalan itu selalu berada di belakang? Karena dengan demikian manusia bisa belajar dari kesalahan yang dia perbuat. Belajar dari kehilangan yang sedemikian sakit. Manusia memang kadang baru bisa menghargai sesuatu setelah terlepas dari genggamannya. Setiap orang akan dihadapkan pada dua kepahitan. Kepahitan karena disiplin atau kepahitan karena penyesalan. Pilihan ada di tangan Anda. Terima kasih.